materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sukidin, MPD. Sebelumnya saya ingin sapa dulu kepada Bapak Dr. Sukidin. Assalamualaikum Bapak Dr. Sukidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya sangat semangat sekali dan membuat semangat kita di pagi hari ini semakin menggelora, Bapak. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak. Sebelum menyampaikan materi pada pagi hari ini, perkenankanlah saya membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dr. Sukidin. Bapak Dr. Sukidin merupakan dosen Universitas Jember dan beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi IPS Pasca Sarjana Universitas Jember pada periode saat ini. Beliau kelahiran Banyuwangi 23 Maret 1966 dan saat ini beliau berdomisili di Jember. Riwayat pendidikan beliau adalah menempuh S1 di Universitas Jember jurusan Pendidikan Ekonomi, S2 di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, dan menempuh S3 di Universitas Airlangga jurusan Ilmu Sosial. Beliau sangat aktif sekali dalam mengikuti program penelitian dan dibiayai oleh pemerintah secara langsung. Bapak Sukidin juga merupakan konsultan evaluasi Bank Dunia pada program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Serta beliau juga merupakan konsultan Asian Development Bank atau ADB pada program Capacity Building di Indonesia. Pada tahun 2019, beliau telah menghasilkan sebuah karya buku yang berjudul Wawasan Kewirausahaan dan Bisnis. Serta buku terbaru pada tahun 2021 ini adalah Kehidupan dalam Kajian Sosiologi Agama dan Kearifan Hidup. Bapak Sukidin juga merupakan penerima penghargaan Setia Lencana dari Presiden Republik Indonesia. Moto hidup beliau adalah Small is Beautiful. Baik, kami persilakan kepada Bapak Dr. Sukidin MPD untuk waktu pemaparan maksimal 30 menit. Ampun, Mas Winang. Oke, saya persilakan untuk panitia bisa di-share screen untuk materi Bapak Dr. Sukidin. Ya, tolong materi yang terbaru ya yang di share screen. Baik, siap Bapak. Kita siapkan materi terbaru yang Bapak share. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada bapak-bapak atau ibu-ibu dari pengelola sekolah SMK di Majalengka tadi ya. Apa Mas Binang? Sekolah apa itu lupa saya. Bapak koreksi, Majalaya Bapak. Majalaya ya. Karena masih belum pernah ke sana nih. Kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kepercayaannya sehingga bisa bekerja sama dengan kami yang mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlangsung terus dan mudah-mudahan juga kita bisa saling bersinergi untuk memperkuat atau untuk melakukan pemberdayaan terutama kepada generasi muda kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara peserta webinar nasional tentang poros perubahan dan kewirausahaan, ini adalah momentum yang luar biasa bagi kita semua, di mana di masa-masa pandemi ini kita masih menyempatkan diri untuk mengulik kehidupan supaya kita menjadi generasi yang tetap produktif meskipun di masa pandemi. Oke, mungkin bisa dilanjut, Mas Binang. Jadi mungkin sebagai pendahuluan akan kami sampaikan bahwasanya dalam
firman Allah Subhanahu wa taala juga sudah memerintahkan ya, kepada kita, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang Kan sambil nyata. ngobrol sama Mas Bintang. Jadi firman Allah ini sekaligus juga menyatakan bahwasanya kita sebagai manusia itu diperintahkan untuk bekerja. Jadi perintah bekerja ini tidak hanya semata-mata kepentingan manusia, tapi ini adalah juga salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada surah An-Nahl 97 juga dinyatakan, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi ada jaminan atau ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita harus bekerja. Jadi membahas kewirausahaan ini adalah membahas tentang pekerjaan, tentang profesi, di mana kita dalam menjalankan hidup ini juga harus ada yang namanya pekerjaan atau ada yang namanya profesi. Jadi itu bukan pilihan, tapi ini adalah satu keharusan. Oke, next. Jadi kita sebagai orang yang beriman atau sebagai masyarakat secara luas, hendaklah kita ini memang harus membiasakan diri untuk bekerja. Dan juga bisa kita lihat bahwasanya apabila kita melihat data, itu jenis-jenis pekerjaan pada sektor formal itu sifatnya terbatas. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan pada sektor-sektor pemerintah itu juga sifatnya terbatas. Jadi ada pemerintah, ada swasta, ya, ada BUMN, ada BUMD, itu skalanya terbatas. Sehingga apabila kita mempertimbangkan jumlah penduduk yang demikian luas, yang demikian banyak, terutama di Indonesia, ini maka peluangnya itu harus diisi dengan jenis pekerjaan kewirausahaan. Pekerjaan mandiri yang diciptakan sendiri oleh yang bersangkutan. Jadi ada SMK, nah ini SMK pun juga harus terampil. Di samping itu kita juga tidak bisa lagi mengandalkan sektor-sektor formal atau sektor pekerjaan formal, baik pemerintah maupun swasta, akan tetapi kita harus menoleh atau kita harus bergeser pemikiran kita yaitu pada sektor-sektor swasta atau sektor kewirausahaan. Apabila kita melihat data, ternyata ketertinggalan kita itu juga diakibatkan oleh profesi kewirausahaan yang masih relatif kecil. Kita lihat ini untuk di Amerika sendiri sudah 15% penduduknya, bahkan sekarang sudah 20% jumlah penduduknya yang berprofesi sebagai wirausaha. Cina demikian, Singapura juga demikian, ya. Di Indonesia masih 1,6, ya mungkin sekarang masih 1,7 atau 1,8. Ini menunjukkan bahwasanya pertumbuhan kewirausahaan ini ternyata juga paralel dengan kemajuan sebuah negara. Jadi negara yang maju itulah negara yang jumlah penduduk yang berprofesi sebagai wirausaha itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk pada negara-negara yang lain. Nah, sehingga sekarang tugas berat kita adalah bagaimana memotivasi, mendorong ya generasi muda ini agar menekuni bidang wirausaha. Karena wirausaha inilah yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga sekaligus bisa meningkatkan kemajuan sebuah bangsa. Coba kita lihat next, Mas Binan ya. Jadi apabila kita melihat tentang jumlah wirausaha itu yang lebih rendah, next filenya ya. Halo, operator.
Ya, jadi apabila kita melihat di sini ada dua hal yang menyebabkan kenapa wirausaha kita itu menjadi penting, ya. Karena dengan demikian kita nanti akan bisa melihat bagaimana yang terjadi pada negara kita ini. Jadi pada negara kita itu ternyata ada persoalan tentang penduduk, ya. Jadi pada 10 tahun yang akan datang, ya, jumlah penduduk kita itu akan lebih banyak penduduk dari golongan muda, atau sering disebut bahkan kita ini sebenarnya dapat berkah yang namanya bonus demografi. Ya, jadi dapat berkah yang namanya bonus demografi, di mana bonus demografi itu bagaikan buah simalakama. Jadi simalakamanya adalah apabila kita memang siap lepas landas, dengan adanya bonus demografi itu akan menjadi lecutan kemajuan bangsa kita. Karena jumlah penduduk muda ini yang akan produktif dan memacu pertumbuhan ekonomi serta kemajuan. Akan tetapi bila ternyata bonus demografi itu menjadi beban demografi, artinya kita tidak siap untuk lepas landas, nah kita akan justru menjadi beban dari adanya jumlah penduduk pada usia muda ini. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu era digital. Jadi era digital ini juga terus terang menghapus banyak pekerjaan atau istilahnya disruption. Dari data yang kita baca bahasanya ada 23 juta ya, penduduk yang kehilangan pekerjaan dari adanya era digital ini. Nah, ini kan luar biasa ya disruption-nya. Akan tetapi ternyata era digital ini juga menciptakan pekerjaan baru. Bahkan ada 46 juta pekerjaan baru. Nah, ini kan berarti sebenarnya bonus demografi dan era digital ini adalah momentum. Karena bonus demografi apabila penduduknya produktif, kita akan melesat maju. Era digital itu juga terdapat kesempatan sejumlah 200%, karena dari 23 juta ke 46 juta. Yang ini berarti ada 200% kenaikan ya peluang kerja, akan tetapi peluang kerja yang berbasis pada era digital. Sehingga ini peluang kerjanya adalah peluang kerja yang berbasis pada keterampilan. Ya, jadi bukan peluang kerja pada pekerjaan-pekerjaan kasar. Jadi harus terampil, harus mahir, harus mampu di dalam bidang penguasaan teknologi informasi. Jadi peluang-peluang kerja ke depan juga nanti akan dipenuhi atau akan diwarnai dengan tuntutan, yaitu tuntutan pada tingkat keterampilannya, yaitu terutama keterampilan dalam bidang teknologi informasi atau keterampilan-keterampilan teknologi yang lainnya. Next ya, mungkin juga bisa kita baca selanjutnya di sini ya. Jadi apabila kita melihat ini adalah juga merupakan tantangan ya era digital dan bonus demografi. Jadi ini sebagai gambarannya bahasanya tahun 2020 sampai tahun 2030 ini akan terjadi di sini. Ya, bonus demografi. Nah, ini juga yang saya katakan tadi ini adalah bagaikan buah simalakama. Sehingga kita harus fokus mengelola ini. Sehingga dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tantangan, harapan ya, terutama pada generasi muda, bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk menghadapi era bonus demografi dan juga era digital ini. Sehingga kita harus menyiapkan secara pribadi barangkali. Jadi secara pribadi nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh generasi milenial yang akan datang ini. Next, Mas Winan ya. Jadi nilai-nilai hidup seorang wirausaha yaitu yang pertama adalah ini barangkali juga saya kaitkan dengan pengalaman saya pribadi nanti ya. Jadi harus berpikir logis, terutama praktis dan terukur. Jadi wirausaha itu biasa berpikir yang praktis saja dan terukur. Jadi
saya ini mungkin orang yang berada di dua alam. Jadi alam yang pertama saya di dunia kampus yang notabene mengembangkan pemikiran-pemikiran konseptual, pemikiran-pemikiran teori, dan bahkan pemikiran-pemikiran filsafat. Jadi buah dari renungan itu adalah hasil-hasil penelitian, mungkin karyanya juga dalam bentuk buku itu ya yang kami terapkan ya. Tapi pada sisi yang lain saya juga sebagai pelaku wirausaha, terutama wirausaha sosial, itu juga akhirnya terampil mengambil keputusan-keputusan yang praktis dan terukur. Nah, jadi memang semacam tidak idealis ya, akan tetapi lebih melihat fenomena apa sekarang sedang berkembang dan kemudian kita mengambil peluang-peluang itu ya. Nah, ini terutama pada yang ketiga nih. Jadi mengambil risiko ketika melihat peluang dan tantangan. Jadi tantangan itu sebagai peluang dan peluang itu adalah sebagai berkah bagi seorang wirausaha. Jadi ini yang harus inisiatif itu ya harus segera kita eksekusi. Ya, jadi eksekusi itu menjadi penting, terutama misalkan ketika di masa pandemi ini banyak pembelajaran online. Nah, sehingga kita juga akhirnya melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru tentang pembelajaran online. Nah, kemudian pendampingan pembelajaran online pada orang tua. Nah, ini dan juga ini terus kita tumbuh kembangkan sehingga konsep kewirausahaan yang kami lakukan juga sesuai dengan bidang keahlian atau sesuai dengan minat dan hobi kita. Jadi karena profesi kita sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai penulis, ya nanti akan saya jelaskan bidang wirausaha apa saja yang memunculkan peluang pada bidang-bidang itu. Ya. Salah satunya adalah tentang penulisan buku dan lain sebagainya. Kemudian memang harus mencari peluang-peluang baru. Jadi barangkali memang tadi terkait dengan era disruption itu ya akan mudah sekali jenis-jenis pekerjaan itu hilang, tapi akan juga mudah sekali jenis-jenis pekerjaan baru itu muncul. Sehingga di sini memang perlu yang namanya strategi adaptasi. Nah, bagaimana kemampuan kita beradaptasi terhadap lingkungan atau keadaan yang baru itu. Nah, ini kemudian yang paling penting ketika kita jadi wirausaha ini nanti ya berorientasi pada kepuasan pelanggan. Ya, di pelanggan, klien, ya, atau orang yang sedang kita layani. Ya, ini kepuasan itu menjadi penting, ya, seperti kami juga dari keluhan-keluhan dosen dan keluhan guru untuk kenaikan pangkat itu butuh yang namanya publikasi. Nah, akhirnya kami sediakan media publikasi yaitu dalam bentuk pengelolaan jurnal, sehingga guru-guru dan dosen kami sediakan jurnalnya, kami urus ISSN dari jurnal itu atau International Standard Series Numbers. Kemudian guru-guru itu mengirimkan artikelnya. Dosen-dosen juga mengirimkan artikelnya. Jadi pelayanan kami adalah pada kepuasan. Kemudian artikel-artikel itu ternyata ada beberapa yang perlu direview, perlu direvisi. Akhirnya secara personal, pertama-tama secara klasikal, dosen itu, guru itu kita berikan pelatihan. Kemudian kita dampingi secara personal bagaimana reworking atau merevisi jurnal yang bisa diterbitkan di sebuah media ilmiah. Nah, akhirnya kita ajari seperti itu dan sampai mereka bisa. Nah, ini kan menyangkut masalah kepuasan, sehingga mereka tidak ada istilah artikel yang ditolak, tapi yang ada adalah pendampingan penulisan artikel sampai artikel itu diterima dan publish. Jadi ini adalah yang sudah kami lakukan, best practice-nya bagaimana melayani. Sehingga orang sekali datang, besok apabila butuh, ya sudah datang. Oh, ya sudah, kalau masalah penerbitan artikel atau publikasi artikel, ya kami Pak Sputin saja. Jadi ini adalah contoh-contoh dari bagaimana kita memberikan kepuasan kepada pelanggan. Next, ya. Kemudian yang berikutnya ini tidak kami bacakan semua ya, tapi ini yang berikutnya yang langsung yang nomor 8 itu yaitu keunggulan produk dan jasa. Jadi kita itu harus punya keunggulan
Tadi kalau dalam bidang publikasi ya memang publikasi itu bukan publikasi yang abal-abal. Nah, jadi kita memang betul-betul publikasi yang memiliki sertifikasi, memiliki izin operasional atau bahkan sudah terakreditasi. Jadi ini keunggulannya di sana. Kita juga punya penerbitan buku, yaitu ISBN, ini juga penerbitan buku yang sudah menjadi anggota IKAPI, dan dijamin kita juga bisa dilacak secara online. Jadi ini adalah beberapa usaha yang memiliki keunggulan. Bapak Ibu nanti juga akan melihat, kami juga mengembangkan usaha yaitu terapi, ya, terapi tuina, yaitu terapi saraf, yang terapisnya itu lulusan Jepang. Nah, ini kan keunggulan produk kami. Jadi akhirnya karena ini memang sekolah Jepang itu kurikulumnya adalah terstandar, sehingga bagaimana mereka sebagai terapis dan obat-obat herbal yang diberikan itu juga obat-obat yang standar, sehingga yang terjadi setiap konsumen atau setiap pelanggan yang menggunakan jasa kita itu merasakan bahwasanya ada dampaknya, ada perkembangannya atau ada nilai kesembuhannya. Nah, itu kan keunggulan produk ya, sehingga kita tidak hanya memberikan janji, tapi kita juga sekaligus memberikan bukti tentang produk dan jasa yang kita buat ya. Ini adalah penting ya saya kira. Jadi kita harus membuat produk yang memiliki keunggulan komparatif dan juga keunggulan kompetitif. Jadi memang kita akan berbeda dengan yang lain sehingga orang akan menjadi pelanggan kita atau bahkan menjadi pelanggan setia kita. Dan menjaga relasi dengan semua pihak. Jadi relasi ini juga penting, terutama komunitas. Kita sekarang sudah ada media sosial, itu bisa dibangun relasi-relasi dalam komunitas-komunitas medsos. Nah, kita memang harus aktif di situ dan juga kita harus tampil secara elegan di dalam medsos itu, sehingga kita tidak sembarang mengupload informasi-informasi yang tidak berguna, tetapi kita tunjukkan kita ini memiliki citra diri, kita tunjukkan kita ini memiliki martabat. Jadi nilai-nilai hidup seorang wirausaha itu adalah mereka diterima oleh semua pihak, terutama dengan relasi-relasi tadi. Oke, next Mas Winam ya. Oke, jadi yang selanjutnya bahwa ya ini menjadi individu dan rumah tangga. Jadi kita harapkan ini karena juga dari SMK tadi ya, wirausaha kita itu wirausaha sejenis UMKM ya. Jadi bisa juga kita bekerja sambil berwirausaha ya, atau kita berwirausaha dari yang kecil dulu. Nah, jadi ini memang rintisan konsepnya. Tapi prinsipnya kita di dalam rumah tangga ya, itu baik suami atau istri ya, laki-laki atau perempuan, itu konsepnya harus bekerja. Jadi jangan menganggur. Nah, jadi kalaupun toh ada istri yang bekerja, itu adalah kehormatan. Nah, tapi kalau memang terpaksa istri hanya sebagai ibu rumah tangga, itu adalah kemuliaan. Jadi di sini pentingnya kita saling mengapresiasi. Tapi bekerja itu adalah tetap penting, baik bekerja pada sektor domestik maupun bekerja pada sektor publik. Nah, syukur-syukur tadi pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang bisa menghasilkan, sehingga kita harus bekerja. Kalau sudah bekerja berarti kita akan produktif, ya. Bisa juga berwirausaha itu dengan manfaatkan aset yang dimiliki. Ya, seperti kami punya pondok pesantren itu sebagai apa itu ikonnya ya. Yang pertama kami punya yayasan yang namanya Yayasan Edukasi Mandiri. Kemudian juga kami punya mushola, kita dirikan pondok pesantren edukasi mandiri. Selanjutnya kita buat wirausaha sosial, yaitu tadi dalam bentuk terapi dan juga ada kursus bahasa Inggris namanya EDIS. Ya, ini kan juga wirausaha sosial dalam arti kita membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat dalam keterampilan berbahasa, sekaligus kita juga bisa menghasilkan profit dalam kegiatan usaha kita itu. Itulah yang disebut dengan wirausaha sosial. Jadi manfaatkan aset.
Jadi kami di depan rumah kebetulan masih ada tanah yang kosong karena di tepi jalan raya, akhirnya di situ kita buat 2 ruko. Nah, jadi 1 ruko untuk kursus bahasa Inggris lantai 3, kemudian 1 rukonya untuk terapinya. Nah, ini akan kita kembangkan terus pada unit-unit bisnis yang lainnya. Sehingga ini memang kita konsepnya small is beautiful. Jadi kecil itu indah, memanfaatkan aset yang ada di sekitar kita, kemudian untuk usaha socio entrepreneurship ya. Bersinergi tadi sudah, kreatif dan inovatif itu penting ya. Ada gagasan-gagasan baru, ide-ide baru apa? Silakan ya. Kemudian diinovasi, kemudian dikembangkan dari ide-ide baru itu. Jadi ini adalah cara kita untuk tetap bisa survive di tengah-tengah pandemi terutama ini, yaitu terutama juga harus beradaptasi, apalagi beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Oke, next. Jadi kemudian kita sudah mulai masuk pada kewirausahaan sosial. Ya. Jadi waktunya masih kurang berapa, Mas Bina? Waktunya masih kurang 10 menit lagi, Bapak. Oke, insya Allah selesai ya. Jadi kewirausahaan sosial itu adalah cara berbisnis dengan memecahkan masalah sosial. Jadi seiring dengan memudarnya ya nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai karakter ya, nilai-nilai empati, nilai-nilai solidaritas pada generasi muda, maka dari itu saya merasa penting ya ini untuk mensosialisasikan tentang kewirausahaan sosial atau socio entrepreneurship. Jadi harapannya bahwasanya masalah-masalah sosial itu terlalu banyak, dari masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kebodohan, masalah ketimpangan ya, masalah lingkungan dan sebagainya ya itu masih cukup banyak sehingga sebenarnya kita bisa mengambil peluang dari masalah-masalah itu. Jadi problem sosial itu sekaligus peluang. Jadi kebetulan saya ini S3-nya sosiologi ya sehingga problem sosial itu sebenarnya adalah peluang apabila itu berhasil kita create. Ya, terutama tadi berbisnis dengan empati. Ya, jadi kita dengan memanfaatkan jejaring sosial, dengan memanfaatkan lingkungan sosial, sehingga kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, itu akan kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis. Jadi berbisnis dengan social capital, yaitu trust dan jaringan. Jadi ini menarik. Kemarin saya ketemu dengan teman, yaitu dia tinggalnya di Sidoarjo, yang saya dulu juga tinggal di perumahan itu, yaitu Mutiara Citra Graha. Kemudian beliaunya menggagas lingkungan perumahan itu ditata. Ditata yang asri, ditata yang indah ya. Kemudian pada saat ini ternyata lingkungan perumahan Mutiara Citra Graha itu sudah menjadi wisata edukasi. Ya, wisata edukasi yang berbasis pada lingkungan hidup. Jadi betul-betul indah sehingga satu orang masuk itu sudah kena charge 100.000. Ini kita bayangkan. Jadi kalau sehari ada satu bis 40 orang ya sudah 4 juta itu dana pemasukannya. Jadi luar biasa ya Pak Suyono namanya ya. Itu bahkan sekarang beliaunya sudah bekerja sama dengan dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memberikan training-training keliling se-Indonesia. Jadi jabatan dia dulu bekerja di perusahaan swasta, akhirnya ditinggalkan. Ya, dia akhirnya menangani perumahan MCG itu sebagai lingkungan wisata edukasi dan selanjutnya beliaunya menjadi trainer tentang lingkungan hidup untuk kelestarian lingkungan hidup nasional ya. Jadi kerjasamanya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ini adalah contoh empati, ada masalah sosial yang dulu daerah Sidoarjo itu notabene kumuh, kemudian dekat dengan lumpur lapindo. Nah, ini jadi panas, ya itu disulap menjadi daerah yang asri. Jadi ini adalah
yang saya maksud dengan kewirausahaan sosial tadi. Jadi memanfaatkan trust dan jaringannya. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya tentang kewirausahaan sosial itu memang sambil ya ini memecahkan masalah pengangguran, kemiskinan, ya, kualitas lingkungan tadi, kualitas lingkungan yang buruk, ya, termasuk juga memfasilitasi kegiatan budaya. Ya, jadi seperti kemarin di Jogja itu ada kepala desa yang lulusan UGM, ya, itu ternyata memfasilitasi ada yang namanya simposium desa. Jadi itu menarik sehingga di situ selama 2 bulan ada pameran-pameran produk-produk desa, terus kemudian diskusi tentang desa, potensi-potensi desa. Nah, itu akhirnya itu menjadi desa wisata juga. Jadi di daerah Jogja, Mataraman, Jogja sana. Itu saya lihat juga kreatif dan menarik. Jadi memfasilitasi kegiatan budaya. Jadi juga ada perhelatan-perhelatan budaya sehingga banyak orang datang ke sana. Bahkan menteri juga datang ke sana. Nah, maka dari itu kemarin diguyoni dengan teman-teman itu adalah kepala desa serasa menteri. Jadi ini juga ide-ide tentang pelestarian tidak sekedar lingkungan tapi juga bisa pelestarian budaya. Di daerah ujung timur juga ada di Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan konsep wisata budaya. Ya, jadi wisata budaya ini juga ada salah satu desa yang disebut dengan Desa Kemiren itu juga mengangkat isu-isu budaya yang selanjutnya itu menjadi pariwisata budaya. Jadi ini adalah cara-cara meng-create ya, meng-create sebuah gagasan atau sebuah ide sehingga menjadi socio entrepreneurship ya. Oke, next Mas Bina. Bapak mungkin bisa dipersingkat, waktunya sudah kurang 5 menit lagi. Ya, ini mungkin langsung aja pada di akhir gambar-gambar saja ya, atau foto-foto kegiatan-kegiatan kami ya. Oke, baik Bapak. Ya, silahkan ya. Oke, terus lagi ya. Ini tentang motif utama saja ya tadi yang sudah pembangunan fisiknya ya. Oke, ini langsung aja pada yang akhir supaya kita dapat pemahaman ya. Karena memang waktunya terbatas. Oke, next Mas Vina. Ya, bentar Bapak. Oke, jadi ini pada yang terakhir ini ya. Terus saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal tentang pengalaman kami bahwasanya nah ini untuk foto yang pertama ini penampilan primitif ini harus dihindari ya. Nah, sehingga generasi muda harus lebih milenial ketika mau berwirausaha. Sehingga mungkin saya akan berikan contoh bagaimana kami mengelola usaha ya, artinya socio entrepreneurship yang kami bangun seperti apa dengan santri-santri kami. Oke, next ya. Oke, ini mungkin yang pertama terus Mas Vina di situ. Nah, ini yang saya katakan tadi terapi. Nah, ini kami desain sedemikian rupa ya. Dan selanjutnya juga kami sediakan tempat yang memadai, yang terkesan milenial dan modern. Jadi tidak primitif seperti gambar yang di awal tadi. Jadi kami memang mengelola ini dengan baik ya, dan kami rancang dengan profesional, dengan kerjasama dari terapis yang lulusan Jepang tadi. Bahkan di 3 negara itu, jadi di Jepang, kemudian di Cina, dan juga pengalaman di Singapura ya beliaunya. Oke, ini contohnya yang terapi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kami juga menggagas ya, yaitu kursus bahasa Inggris yang namanya Actis English ya. Bahkan di situ juga kami buka program English Camp. Jadi pesantren kami kita padukan ya, mahasiswa itu di samping nyantri juga kita ajari bahasa Inggris, atau ada juga yang niatnya belajar bahasa Inggris sambil nyantri. Nah, jadi ini kita sebut sebagai santri Inggris. Bahkan akan kita buka namanya kafe kampung. Jadi maksudnya kampung Inggris. Ini akan segera kita buka kafe khusus untuk
apa itu anak-anak yang sedang les bahasa Inggris atau sedang belajar bahasa, atau mungkin juga untuk warga sekitar ya. Nanti ini akan kita lihat perkembangannya, tapi kita sudah mulai ada pemikiran untuk mendirikan itu. Jadi ada English Camp, kita kerjasama juga dengan beberapa perguruan tinggi untuk bahasa Inggris, baik TOEFL, IELTS maupun keterampilan berbahasa bagi mahasiswa dan bagi dosen. Jadi kami juga yang melakukan kerjasama itu. Next, Mas Winam. Baik Bapak, 1 menit lagi ya Pak ya. Oke, ya ini Yayasan Edukasi Mandiri sudah ada beberapa kegiatan ya. Ada pesantren edukasi, ada sekolah resonansi ya, ada sekolah minggu, layanan edis, Tuina tadi, kemudian yang berbagi dan gerakan bersih masjid. Yang terakhir Mas Binang ya. Nah, ini kami juga ada yang berbagi, ya ini yang murni masalah-masalah sosial ya. Oke, yang paling ujung. Nah, jadi kami juga terus Mas Binang satu lagi. Nah, ini kami juga mengembangkan investasi ya di sawah. Kami juga sebagai petani. Nah, ini jadi beberapa usaha yang kami lakukan itu adalah juga menangkap peluang. Jadi karena kami asalnya memang petani, ya nampaknya kami sangat menikmati dengan dunia pertanian. Jadi ini semua kami lakukan dengan perasaan senang, dengan perasaan gembira, dan yang terpenting adalah melibatkan banyak orang. Jadi kami tidak bisa sendiri, tapi kami melibatkan banyak orang sehingga harapannya kegiatan-kegiatan kami itu memiliki resonansi bagi orang lain, dan juga terutama kami menjaga betul bagaimana pola-pola komunikasi dengan sesama, dengan grup ya, yang selanjutnya mereka percaya kepada kami. Barangkali itu Mas Binang, nanti akan kita kembangkan lagi diskusi pada waktu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sukidin, materi yang sangat luar biasa sekali. Diawali dengan sebuah teori konsep tentang kewirausahaan dan disampaikan secara langsung tentang realita yang sudah ada di Indonesia saat ini dan juga di daerah wilayah Jember, dan diberikan contoh secara langsung dan real tentang kewirausahaan itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih Bapak Sukidin, semoga nanti dari webinar ini ada sebuah resonansi kerjasama-kerjasama lain yang bisa kita create bersama-sama untuk kemajuan pendidikan dan juga kewirausahaan di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sukidin. Nggih, sami-sami Mas.